Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Selamat datang di Praktikum Komputer bagian ketiga, pengantar teknologi informasi. Hari ini saya akan membahas tentang penggunaan fitur table of content dan penomoran halaman pada aplikasi Microsoft Word. Baik, langsung saja. Saya akan membuka halaman awalnya ya. Nah, table of content umumnya digunakan untuk membuat daftar isi pada sebuah dokumen ya, atau sebuah proposal, buku dan lain sebagainya. Daftar isi memudahkan kita untuk mencari informasi di dalam buku tersebut atau dokumen tersebut. Nah, di dalam kegiatan pemformatan dokumen, penggunaan fitur table of content atau TOC itu memudahkan kita untuk mengakses sebagian yang diinginkan, serta mempermudah kita untuk memperbarui secara otomatis judul bab, subbab maupun bagian lain, serta penomoran halaman ketika isi dokumen berubah. Oke. Nah, sebelum kita melakukan penggunaan atau pembuatan table of content, kita semestinya menentukan terlebih dahulu ya kategori daripada heading style. Ya, artinya judul yang di atas itu kita mesti format terlebih dahulu sehingga memudahkan kita nanti pada saat memformat table of content. Nah, langkah pertama adalah memilih heading style. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah Anda arahkan kursor ke awal kalimat yang akan diberikan style ya. Nah, di dalam tab di atas ya, tab pane di atas, pilih heading style ya. Jadi pada di tab home Anda akan pilih, di sini ada pilihannya ya, heading style. Nah, nanti klik kanan di situ untuk memodifikasinya ya. Nah, terlebih dahulu Anda akan arahkan dulu kursornya di dalam judul subbab atau bab yang akan Anda tentukan heading stylenya. Baik, setelah Anda memilih heading style, lalu jangan lupa untuk memilih format teks yang diinginkan. Artinya apa? Untuk subbab halaman pengesahan misalnya ya, Anda pilih dulu ya jenis fontnya apa, ukurannya berapa, lalu apakah dia cetak miring, tebal dan lain sebagainya. Lalu kemudian posisinya di mana ya, rata tengah, rata kiri, kanan, dan lain sebagainya. Setelah Anda tentukan semua subbab ataupun judul bab yang akan Anda buat dalam format table of content, nah kemudian Anda barulah modifikasi ya. Nah, modifikasi atau format daripada judul bab tersebut ya. Di sini ada pilihan nanti format ya. Kalau Anda buka mode modify style, nanti klik kanan di heading style-nya. Nanti di sini ada format, paragraph, font dan lain sebagainya. Oke, langsung saja saya akan simulasikan. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada contoh sebuah dokumen ya. Nah, sebelumnya untuk Microsoft Word ada fitur untuk zoom in dan zoom out ya. Jadi di bawah kanan ya, itu ada fitur zoom level ya, zoom in, zoom out. Jadi Anda bisa klik minimize seperti ini untuk melihat keseluruhan dokumen. Atau Anda bisa klik tanda plus di sini zoom in untuk melihat keseluruhan per dokumen ya. Nah, ini dia. Baik, sudah ya seperti ini. Nah, jadi langkah awal adalah kita tentukan dulu ya style daripada atau format subbab yang akan kita gunakan sebagai daftar isi ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada tab home ya, tab home tadi. Lalu di dalam tab home ini lihat di dalam style di bagian atau part styles. Nah, di sini Anda bisa memilih yang namanya heading style 1.
ya. Atau kalau lebih gampang, kalian tidak usah mencari-cari seperti ini di bawah. Nah, ini installnya satu ya. Nah, kalian tinggal klik di reference. Nah, di sini ada add text namanya. Udah kalian tentukan level 1, artinya dia heading style 1 ya. Level 2 berarti heading style 2. Artinya kalau level 1 dia sebagai judul bab yang pertama, level 2 berarti subbab yang kedua ya. Nah, untuk yang bab 1 pendahuluan saya akan pakai judul bab untuk level 1 seperti ini ya. Oke. Nah, untuk yang latar belakang saya gunakan level 2 seperti ini. Nah, jika kita ingin melakukan edit pada jenis font, ukuran dan lain sebagainya, atau bahkan warna daripada teks tersebut, maka kita tinggal modify. Anda tinggal klik di sini, klik kanan di sini, lalu Anda klik di modify. Nanti akan muncul satu Windows baru, yaitu modify style seperti ini. Jadi lihat ya di propertiesnya, itu sudah ada namanya, itu heading 1. Nah, kemudian kalian tinggal format jenis fontnya apa, boleh silakan jenis fontnya, lalu ada ukurannya. Umumnya saya menggunakan ukuran 14 ya, tergantung daripada sesuai dengan kebutuhannya. Lalu di sini ada stylenya, mau dia bercetak tebal, miring, ataupun bergaris bawah. Nah, di sini ada rata kiri, kanan, tengah, atau justify. Nah, ini biasanya sih kalau judul adalah rata tengah. Nah, di sini ada untuk spasi antar katanya ya, paddingnya, marginnya. Oke, saya gunakan yang rata 1,5 spasi ya. Nah, kemudian di sini saya klik automatically update. Nanti pada saat nanti saya mengubah nomor halamannya, nanti akan secara otomatis berubah di halaman daftar isi penomoran halamannya ya. Saya klik aja automatically update. Nah, kemudian di sini ada format. Nah, ini saya bilang tadi ya. Jadi sini kita bisa ngeformat ulang jenis fontnya, lalu paragraf, lalu ukuran untuk jeda tiap kata atau kalimat atau tabs ya. Nah, di sini saya ubah dulu, coba di paragraph. Nah, di sini ada spacing before and after. Nah, di sini ada bisa spasi antara di atas bab 1, tulisan bab 1 ini dengan di bawah bab 1 ini ya. Nah, line spacingnya saya buat 1,5. Oke, ini saya tekan OK saja, nggak masalah. Oke, ini saya oke kan, sudah oke. Lalu saya beralih ke heading style untuk yang level kedua, yaitu heading 2 ya. Jadi heading 2 langsung tercentang sini, dia terlabel heading 2. Kita langsung klik kanan di sini, bisa modify. Nah, di sini sudah ada format, namanya adalah heading 2. Lalu kalau kita lihat di sini tulisannya itu berwarna biru ya, kurang proporsional. Saya akan ubah menjadi black atau hitam. Lalu di sini ada format fontnya, jenis fontnya saya ubah samakan dengan yang di judul atas tadi. Ukurannya 13. Oke, saya ubah 12 dari 14 12. Oke, nah di sini saya buat rata kiri, baik. Nah, saya buat spasinya tadi di sini 10 single ya. Saya buat di sini 1,5 spasi, biar ada jeda sedikit ke bawah. Oke, sudah. Saya format paragrafnya. Oke, sudah oke, nggak masalah. Di fontnya juga. Nah, kalau Anda memang mau membuat dia dalam bentuk font style italic, dimiringkan boleh di sini ya. Nah, ukurannya juga bisa. Oke, ini saya okekan. Baik, sudah, tidak masalah. Oke. Nah, sampai sini kita sudah membuat modify stylenya ya, untuk heading stylenya. Oke, lalu untuk tingkat atau level style juga sudah kita tentukan. Ini sebagai heading style 1 atau level 1, ini sebagai heading style 2 yaitu level 2. Nah, seperti itu seterusnya untuk subbab yang berikutnya. Jadi untuk mempergampang kalian, ini saya tinggal minimize saja. Saya tinggal buka dalam satu Windows seperti ini. Dalam satu Windows bisa kita lihat keseluruhan dokumen seperti ini. Nah, ini sudah. Jadi pada saat tadi kita sudah ubah di sini format latar belakang,
maka untuk heading style yang berikutnya di jenisnya sama, dia akan menyesuaikan. Nah, kita tinggal klik aja di format heading stylenya, lalu akan mengikuti format heading style yang sebelumnya yang kita buat. Baik, lanjut lagi, kita akan ubah lagi rumus masalah. Oke, untuk heading style 2, berikutnya lagi tujuan penelitian. Oke, kita buat lagi hipotesis, kita buat lagi. Oke, baik. Nah, kita buat lagi. Nah, untuk judul bab yang berikutnya kita tinggal pilih terlebih dahulu ya. Nah, lalu kita pilih yang ini style pertama tadi ya, ini dengan style pertama sudah. Oke, jenis poinnya sama ya, time enrollment. Terus lalu di sini yang di poin subbab 21 kita akan buat sebagai heading style 2. Nah, seperti ini. Ops ya, ini dia belum ada nomor halamannya, nanti kita akan ubah heading style 2 ya, heading style 2. Oke, heading style 2. Sini buat 21. Dan ini kita sesuaikan saja. Oke. Oke, ya sudah ya. Ini style 2. Oke, sudah. Nah, dan seterusnya ya. Seterusnya kita akan menggunakan fitur memilih modify style. Kemudian kita kembali ke slide ya. Langkah berikutnya adalah untuk memeriksa heading style yang telah kita buat tadi. Pilih tab view, kemudian beri centang pada navigation pane hingga didapatkan tampilan seperti oke. Baik, nah kita akan simulasikan terlebih dahulu. Jadi navigation pane memudahkan kita untuk melihat apakah format daftar isi tersebut yang telah kita buat tadi sebelumnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, baik. Nah, saya akan kembali ke simulasi kan tadi. Nah, jadi di sini saya tinggal klik di view, lalu di sini ada ruler ini untuk ini ya, untuk garis sebelah kiri. Saya perkecil dulu sedikit. Oke. Nah, grid line itu untuk yang format garis ya, seperti ini. Mudah-mudahan kalian untuk melihat kesejajaran daripada antar kalimat dan kata. Lalu di sini ada fitur navigation pane ya. Nah, kalau saya klik navigation pane, nanti akan muncul sebuah Windows di sebelah kiri Anda. Itu ada nih, di sini ada langsung sudah dibuatkan tadi ya. Saya sudah lihat kita tadi pertama sudah memilih heading style ya, heading style nih. Saya klik heading style. Nah, heading style yang kita buat tadi akan tersusun rapi seperti ini di dalam fitur view. Artinya nantinya di dalam isi halaman daftar isi akan seperti inilah bentuk formatnya. Nah, jadi memudahkan kalian, misalnya kalau saya mau menuju ke halaman penting penelitian dilaksanakan, saya tinggal klik saja di sini. Nah, langsung dia akan menuju ke halaman yang kita tuju. Kalau saya klik hipotesis penelitian, nah nanti dia akan diklik menuju ke halaman yang kita klik sebelumnya. Luaran penelitian juga di sini sudah langsung ke titik poin subbab yang telah kita klik sebelumnya. Nah, di sini ada bab 2 tinjauan pustaka, dia langsung menuju ke bab 2 aplikasi mobile. Nah, di sini langsung menuju ke dalam subbab 21 dan lain sebagainya. Oke, jadi navigation pane ini memudahkan kita untuk melihat bagaimana format daftar isi nantinya kita akan susun. Oke, jadi di sini kita akan memudahkan kita dalam hal review tentang daftar isi, lalu memudahkan kita untuk menuju ke dalam dokumen yang kita inginkan ya, seperti ini tadi ya. Nah, baik, saya akan lanjut ke slide. Nah, langkah berikutnya adalah tadi setelah kita memilih heading style, lalu kita akan berikan jeda dokumen atau biasa disebut sebagai page break ya. Nah, setelah memberikan heading perlu kita memberikan jeda ya pada dokumen sehingga dokumen lebih terorganisasikan secara keseluruhan ya.
Nah, page break akan memindahkan teks ke halaman baru ya. Jadi dia akan pindahkan teks ke halaman baru meskipun teks belum mencapai akhir halaman ya. Jadi digunakan ketika Anda mulai judul bab baru atau bagian baru yang terpisah ya, terpisah dari bagian sebelumnya ya. Nah, bagaimana langkahnya untuk membuat page break? Nah, langkah pertama adalah Anda klik page layout yang ada di toolbar atas ya, ini page layout. Kemudian nanti di situ ada pilihan fitur break. Oke, fitur break nanti akan muncul sebuah navbar drop down menu seperti ini ya. Jadi ada menu ke bawah. Kemudian Anda akan pilih yang namanya next page. Next page. Di sini ada banyak ya. Ini ada banyak fitur untuk page layout, page break ya. Anda tinggal pilih next page ya. Kenapa kita pilih next page? Karena kita akan memindahkan teks ke halaman baru ya, meskipun teks tersebut belum mencapai akhir halaman ya. Jadi ini digunakan ketika Anda akan memulai sebuah halaman judul baru. Contoh misalnya tadi saya sudah selesai mengetikkan bab 1 misalkan. Nah, saya akan berlanjut ke bab 2. Nah, sebaiknya Anda lakukan yang namanya jeda, yaitu menggunakan fitur next page. Oke. Nah, saya akan praktekin bagaimana cara menggunakan fitur next page. Kita akan simulasikan. Nah, seperti ini ya. Nah, saya akan kembali ke pendahuluan. Oke, ini saya akan tutup. Nah, jadi kita akan buat halaman daftar isi ya, sebelum halaman bab 1 pendahuluan. Oke. Nah, caranya bagaimana? Kita menggunakan yang namanya fitur page break. Kalian ke tab home. Nah, oke. Lalu kalian pilih page layout di sini, page layout. Lalu pilih di sini ada fitur break. Ya, fitur break. Anda klik fitur break tersebut. Lalu di sini ada fitur next page. Nanti dia akan pindah bab 1 ke halaman berikutnya. Saya klik next page. Nah, dia akan pindah ke halaman berikutnya. Oke, saya ulang ya dengan pakai Ctrl Z. Oke. Saya akan simulasikan lagi. Saya klik view page, lalu akan kita pilih next page ya. Nah, seperti ini. Dia akan berpindah satu halaman berikutnya. Nah, lalu kemudian di sini kita akan buat yang namanya halaman daftar isi ya. Seperti itulah untuk simulasi daripada jeda halaman. Baik, saya akan lanjut lagi ke slide. Nah, berikutnya, barulah kita akan menyisipkan atau insert ya fitur table of content ya. Nah, Anda tinggal klik ya pada tab reference ya, reference seperti ini ya. Ini saya ada screenshotkan, ada tab reference, lalu di situ ada fitur awal ya. Di depan tadi ada namanya table of content ya. Nah, di sini saya memilih yang namanya automatic table 1 ya, automatic table 1. Oke, nah bagaimana simulasinya saya akan tunjukkan. Oke, nah di sini kita sudah sparekan atau siapkan satu halaman kosong khusus untuk daftar isi. Saya tinggal klik di home tadi ya, di home, lalu saya akan pilih di reference ya. Nah, di sini di reference. Nah, Anda pilih yang pojok kiri paling awal. Ada namanya table of content ya. Saya tinggal klik di sini. Nah, oke, sebentar ya. Nah, kemudian nanti akan muncul beberapa fitur atau pilihan untuk kita menggunakan yang namanya table of content. Saya akan pilih yang pilihan pertama, yaitu automatic table 1. Saya klik di sini. Ya, sudah muncul seperti ini ya. Saya perbesar biar kelihatan. Oke, sudah. Nah, di sini bentuknya akan sama seperti yang ada di navigation pane ya. Kalau saya tadi page layout view navigation pane, nanti akan muncul seperti ini ya, akan sama seperti ini. Oke. Nah, saya tinggal ubah tulisan konten tadi menjadi daftar isi. Oke, saya pilih atau blok terlebih dahulu, lalu saya klik lagi ke home. Saya ubah jenis fontnya menjadi Times New Roman. Saya ubah ukurannya jadi 16, lalu rata tengah seperti ini. Lalu saya akan ubah
spasinya menggunakan paragraf. Lalu saya akan pilih di sini ya, di for ini saya kosongkan dulu. Lalu saya akan pilih yang double ya, line spacingnya, terus jeda spasi antara kata. Oke, saya klik dulu seperti ini nanti ya hasilnya. Oke, nah warna tulisannya masih berwarna biru. Saya akan ubah pakai namanya di font color ya. Di sini di tab home Anda pilih font color yang ada label A nya di bawah garis merah. Anda pilih automatic black seperti ini. Oke, sudah seperti ini ya. Nah, format tulisannya, jenis fontnya ini kita akan samakan dengan subbab yang lainnya. Saya akan gunakan Times New Roman. Oke, ukuran 12 seperti ini. Oke, sudah. Nah, ini sudah tertata rapi daftar isi yang kita gunakan menggunakan fitur table of content. Baik, saya akan langsung lanjut ke slide. Nah, tahap berikutnya adalah setelah Anda memperoleh hasil tampilan daripada penggunaan fitur atau pembuatan fitur table of content. Nah, Anda bisa gunakan fitur navigasi ya. Jadi Anda tinggal menekan tombol Ctrl plus klik ya pada judul subbab tadi untuk menuju ke halaman yang dikehendaki. Ya, kalau saya pribadi simpelnya adalah menggunakan navigation pane tadi ya di awal. Oke, baik. Nah, selain Anda bisa memasukkan table of content, Anda juga bisa memperbaharui ya nomor halaman, terus teks Anda tadi ya dengan fitur yang namanya update table of content ya. Caranya bagaimana? Anda tinggal klik saja di atas tadi ya, di dalam format table of content tadi ada tulisan update table ya. Anda tinggal klik di situ, nanti ada Anda akan dikasih dua pilihan ya, dua opsi, yaitu update page number only atau update entire table. Baik, saya akan simulasikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau saya klik tadi di dalam daftar isi yang telah kita buat tadi ya, saya klik di sini. Nanti di sini ada fitur update table. Saya klik update table, nanti akan muncul dua pilihan ya, seperti ini ya. Update page number only atau update entire table. Kalau update page number only, Anda akan memperbarui hanya nomor halaman saja ya, tanpa keseluruhan daripada table tersebut ya. Nah, jadi kalau saya sih biasanya entire table biar gampang, terus biar mudah dalam hal merevisi dokumen ya. Oke, saya klik di sini oke. Nah, maka dia akan kembali lagi seperti di awal tadi ya. Nah, oke. Ini saya akan ubah kembali ya, kembali Roman ini. Oke, 12 seperti ini ya. Misalkan saya mau menambah subbab untuk yang poin 22 ya di dalam bab 2. Oke, saya akan beralih ke bab 2. Saya perkecil terlebih dahulu biar gampang. Oke, nah ini dia. Oke, sudah, ini tidak besar. Nah, kita sudah ke judul subbab 2. Ini 21 ya, 21. Oke, start tadi dari 21. Oke, ini berarti ini 22. Nah, berarti di sini saya tinggal pilih saja untuk heading style yang kedua ya, heading style 2. Saya tinggal pilih heading style 2 seperti ini ya. Nah, heading style 2 saya tinggal ubah di sini 2.2. Oke, seperti ini. Saya kasih spasi. Oke, ini saya ubah rata kanan kirinya, indentasinya. Nah, seperti ini. Oke, ini sebagai heading style 2 ya. Nah, kalau kita kembali lagi tadi ke nomor halaman. Oke, nah dia sini sudah ada tercentang ya, terformat, yaitu di bab 2 ada 22 perancangan sistem informasi dengan sistem waterfall ya. Nah, kalau saya tadi ke halaman daftar isi, oke, halaman daftar isi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita akan lakukan update ya, update subbab yang telah kita format tadi di awal.
Nah, saya tinggal klik update table, lalu update entire table. Ya, saya tekan OK, maka di sini akan menambahkan satu fitur, satu subbab, yaitu poin 22 mengenai perancangan sistem. Ya, untuk formatnya kita bisa ubah kembali lah ya ini ya. Oke, mudah ya, baik ya, mudah dan gampang ya. Nah, menggunakan table of content. Oke, nah saya akan kembali ke slide. Baik, saya akan lanjutkan ke langkah mengenai penomoran halaman ya. Saya akan langsung saja ke dalam simulasinya. Nah, sebelumnya tadi kita sudah membuat halaman daftar isi menggunakan fitur table of content ya, dari masing-masing bab maupun subbab. Nah, kemudian kita akan membuat penomoran halaman ya. Nah, jadi tipsnya adalah sebelum kita melakukan penomoran halaman, sebaiknya kita mengetahui dulu ya struktur daripada dokumen kita ini ya. Nah, jadi caranya bagaimana? Kalian klik terlebih dahulu di spasi atas atau bawah yang kosong seperti ini ya. Saya akan klik di spasi atas yang kosong seperti ini, klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Ada first page heading section 1 ya, same as previews ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada same as previews, artinya nanti penomoran halaman yang akan kita buat akan sama ya urutannya dengan yang di halaman sebelumnya. Nah, jadi saya mau nanti daftar isi format nomor halamannya dalam bentuk format huruf Romawi ya, atau angka Romawi. Nah, sementara di subbab berikutnya atau bab 1 dan berikutnya akan saya buat dengan angka 1, 2 dan sebagainya ya. Nah, jadi caranya bagaimana? Kalau kalian perhatikan, kalau saya klik 2 kali, ini saya close dulu ya. Saya klik 2 kali, nanti dia akan merujuk langsung ke halaman header dan footer tools ya. Nah, nanti di sini ada tampilan beberapa sub menu ya. Nah, yang kalian perhatikan adalah lihat yang ada tulisan link to previews ya. Jadi saya mau membuat format halaman yang berbeda di tiap halaman ya. Nah, jadi saya misalnya di bab 1 saya akan bedakan dengan halaman yang ada di daftar isi. Saya akan langsung klik ya. Nah, saya akan hilangkan highlightnya ya di sini ya, tampilan centangnya di sini ya. Saya akan lihat link to reviews, maka nanti akan hilang di sini ya. Nah, kalau saya klik lagi kembali, nah saya oke kan ya, yes ya. Nah, nanti akan muncul label same as previews. Nah, kalau kita mau membuatnya berbeda ya, format penomoran halaman yang berbeda, maka tinggal kita unklik saja di sini ya. Klik sini link to reviews, maka kita disablekan atau nonaktifkan terlebih dahulu fitur link to previews ya. Oke, saya akan matikan. Nah, dia tidak akan muncul kembali ya. Saya akan ke bawah lagi kembali. Nah, ini same as previews. Oke, ini saya hilangkan terlebih dahulu. Oke, sudah hilang ya. Nah, saya akan kembali ke bawah. Nah, karena bab 1 ini dia nyambung ke bawah, itu subbab 1, terus kemudian 12, 13 dan sebagainya. Lalu untuk bab 2-nya saya akan samakan format penomorannya. Bab 3 juga demikian. Oke, baik ya. Saya akan terus ke bawah, same as previews. Di sini sepertinya ini di sini belum ada label same as previews. Saya klik di sini. Oke, kita akan klik link same as previews, yes. Oops, oke, sudah saya buat seperti ini ya, same as previews. Oke, sudah. Oke, untuk bab berikutnya, oke, ini sudah ya, sudah. Oke, ini same as previews juga sudah untuk daftar pustaka. Nah, lalu di sini ada spasi kosong yang tidak digunakan ya. Nah, jadi bagaimanakah cara kita untuk menghapus dokumen yang seperti ini ya, yang berlebih ya. Nah, cara cepatnya adalah kalian ini close dulu headernya seperti ini ya, close dulu. Nah, kalian bisa ke tab view tadi ya, kita menggunakan navigation pane ya. Klik di navigation pane. Lalu Anda menuju ke halaman yang tadi ya, yang kosong tadi yang berlebih seperti ini, klik saja di sini. Nah, nanti dia akan membuat merujuk ke dalam halaman yang kosong tadi ya. Nah, di halaman yang kosong tadi kalian tinggal klik kanan di sini.
lalu tinggal delete, maka halaman yang kosong tadi akan hilang seperti ini. Jadi tidak usah kalian spasi delete seperti ini, tidak usah. Jadi tinggal kalian lihat di navigation pane, lalu klik kanan di sini, lalu tekan delete ya. Seperti itu lebih cepat ya, lebih mudah. Oke, ini saya close navigation pane-nya. Kita akan fokus ke penomoran halaman. Baik, kita tadi sudah mengetahui format daripada struktur daripada halaman kita. Nah, kemudian kita akan mulai untuk melakukan penomoran halaman ya. Nah, caranya bagaimana? Saya akan buat format halamannya itu di bagian bawah ya. Nah, kalian tinggal klik saja di bagian tab menunya. Bentar ya. Oke. Di bagian tab menunya kalian tekan insert. Sebentar ya, insert. Nah, di sini ada fitur page number. Page number ya. Saya akan beralih ke halaman awal di atas. Oke, page number. Nah, di sini ada fitur page number. Kemudian kalian klik di sini, ada berbagai macam kategori daripada penomoran halaman ya. Ada top of page, bottom of page ya, di atas halaman, di bawah halaman ya. Terus lalu ada untuk mengatur rata kanan kiri daripada nomor halaman ya. Bagaimana kita bisa memformat jenis atau font daripada nomor halaman tersebut ya, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi sini saya akan buat nomor halaman di bagian bawah tengah. Jadi kita pilih di sini, ada banyak pilihan ya. Ada plain number 1 untuk rata bawah kiri, plain number 2 untuk rata tengah bawah ya, plain number 3 untuk nomor halaman di bagian bawah kanan ya. Oke, nah saya akan ambil di plain number 2 ya. Jadi saya akan membuat nomor halaman di bagian bawah tengah ya. Oke, saya klik di sini. Nah, maka dia akan muncul ya. Saya akan klik di atas terlebih dahulu. Nah, kita akan lihat ya. Nah, di sini kita akan lihat. Oke, saya akan klik di sini. Nah, di sini masih kosong, sementara saya bukan buat dulu bottom of page. Oke, sudah. Lalu di sini juga kita buatkan juga bottom of page. Oke, sudah. Sebentar ya, ini bottom of page. Oke, sudah ya. Ini tadi saya hilang aja, ini tidak ada. Oke, sudah. Nah, ini sudah ada penomoran halamannya. Kita cek satu persatu dulu. 3, 4. Oke, sudah ada 5, 6, 7, 8 ya. Saya perkecil aja biar lebih cepat. Oke, saya perkecil. 7, 8 sudah ada nomor halamannya. Oke, 7, 8 sudah nomor halamannya. Saya besar lagi sedikit. Oke, 7, 8 9, 10. Oke, 11, 12 13, 15, 17. Oke, baik, sudah semua diberikan penomoran halaman ya. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, saya mau di daftar isi tadi berbeda format penomorannya ya dengan yang ada di masing-masing bab maupun subbab ya. Nah, jadi caranya bagaimana? Nah, kita sudah hilangkan label same as previousnya di bab yang sebelumnya. Nah, jadi saya tinggal klik di sini ya. Saya klik di sini ya. Oke. Nah, Anda bisa klik kanan boleh ya, klik kanan. Sebentar ya, ini Anda tinggal klik kanan di sini. Klik kanan, ada format page number juga boleh. Atau kalian tinggal klik di sini page number, terus format page number bisa juga ya. Intinya kalian terlebih dahulu pilih nomor halaman yang akan kalian ubah format penulisannya ya.
Nah, jadi saya akan pilih di sini number format ya. Dia akan muncul sebuah Windows baru yaitu page number format. Saya akan pilih yang kategori Romawi seperti ini ya. Nah, di sini langsung dibuatnya continue from preview section. Saya akan mulai dari Romawi I1 ya, dari Romawi I. Saya akan oke kan seperti ini. Nah, maka dia akan berformat I ya. Namun untuk yang bab 1 dia tetap akan format penulisan dengan angka 2. Oke. Sudah. Nah, ini sudah berbeda format penomorannya. Oke, sudah ada. Nah, seperti itulah caranya bagaimana kita memasukkan nomor halaman ke dalam dokumen. Nah, kemudian bagaimana caranya kita melakukan format penomoran halaman yang berbeda di antar halaman ya, seperti tadi ya saya buat. Oke. Nah, kalau kita perhatikan semua halaman sudah diberikan nomor halaman ya dengan format rata tengah ya. Nah, terus kita tadi sudah menghapus dokumen yang tidak terpakai ya. Nah, terus sebelumnya juga kita sudah melakukan penggunaan fitur table content ya. Nah, saya kira demikian untuk pertemuan praktikum hari ini. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa kembali di praktikum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.